Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nias dari kelas 2020B dengan NIM 20040254064 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial. Nah, bagi kalian yang dulunya ketika SMA memilih jurusan IPS, tentu saja tidak asing dengan pembahasan kita kali ini. Ya, masalah sosial merupakan salah satu bidang kajian sosiologi, karena sosiologi sendiri merupakan salah satu mata pelajaran di IPS. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai masalah sosial, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Apa sih masalah sosial itu? Definisi menurut ahli. Menurut Eli M. Setiadi dan Usman Kolib, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Masalah sosial dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan banyak orang. Oleh karena itu, terjadinya permasalahan sosial tidak diharapkan oleh masyarakat. Teori yang berkaitan. Yang pertama, teori fungsionalisme dicetuskan oleh Emile Durkheim, sosiolog asal Prancis yang dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengibaratkan masalah sosial seperti tubuh manusia. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit atau rusak, maka penyakit tersebut akan memengaruhi bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik dicetuskan oleh Karl Marx, filsuf asal Jerman. Marx menganggap permasalahan sosial muncul karena adanya perbedaan kelas sosial. Oleh karena itu, dalam teori Marx ada istilah bourgeois, pemilik modal atau orang kaya, dan proletar, kaum buruh. Yang ketiga ada teori interaksi simbolik. Salah satu tokoh teori ini adalah Erving Goffman, sosiolog asal Kanada. Goffman mengatakan kalau permasalahan sosial terjadi karena memang kondisi tersebut sudah dicap bermasalah oleh masyarakat. Masyarakatlah yang memberikan label atau karakter yang buruk pada kondisi individu atau sebuah kelompok. Contohnya, seorang residivis akan senantiasa dicap sebagai kriminal oleh masyarakat. Dalam ilmu sosiologi, suatu masalah dapat dikategorikan sebagai masalah sosial apabila memiliki karakteristik di bawah ini. 1. Adanya perbedaan antara kenyataan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. 2. Sumber yang menyebabkan masalah terjadi. Sumber masalah ini bisa terjadi karena adanya suatu kondisi sosial tertentu atau karena adanya suatu bencana yang berdampak pada masyarakat luas. 3. Orang atau masyarakat yang menentukan. Jadi, suatu kondisi bisa dikatakan sebagai masalah sosial kalau sudah ada pihak berwenang yang menentukan kalau suatu kondisi adalah bentuk masalah sosial. Masalah sosial dibedakan menjadi dua bentuk sebagai berikut. Yang pertama, latent social problem, merupakan masalah sosial yang tidak tampak atau tersembunyi sehingga dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, manifest social problem, merupakan masalah sosial yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Faktor munculnya masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab permasalahan sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Yang kedua, faktor biologis. Faktor biologis merupakan penyebab permasalahan sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik atau penyakit tertentu. Ketiga, faktor budaya. Faktor budaya merupakan penyebab permasalahan sosial berkaitan dengan unsur-unsur nilai dan norma sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan di lingkungan masyarakat. Contoh masalah sosial. 1. Kemiskinan. Salah satu parameter kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang mencukupi kebutuhan primer. 2. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Remaja cenderung labil sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif. Yang ketiga, tindak kriminal. Tindak kriminal merupakan perilaku melanggar norma hukum. Pelaku tindak kriminal akan mendapat hukuman. 4. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan ketidaksesuaian antara realitas sosial dan fungsi sistem sosial. Kesenjangan sosial dapat muncul akibat terganggunya keseimbangan sistem sosial. 5. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak sewajarnya. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan seksual diantaranya pedofilia, incest,
dan homoseksual. 6. Masalah lingkungan hidup. Masalah sosial terkait lingkungan hidup muncul apabila terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas manusia dan lingkungan. Segala aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan termasuk permasalahan sosial. Contohnya, kasus pencemaran air yang dilakukan oleh perusahaan tanpa memperhatikan AMDAL. Akibatnya ekosistem rusak serta air, tanah, dan udara. Dampak masalah sosial. 1. Meningkatnya kriminalitas. Tingkat kriminalitas yang tinggi menimbulkan keresahan dan menjadi ancaman bagi masyarakat. 2. Kenyamanan dan keamanan terganggu. Masalah sosial seperti tawuran pelajar, begal, geng motor, masalah sampah dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak dapat hidup tenang karena terancam dan terganggu. 3. Menimbulkan kerusakan fisik. Beberapa masalah sosial seperti tawuran dan vandalisme menyebabkan rusaknya fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Selain itu, dapat menimbulkan kerusakan fisik berupa luka dan jatuhnya korban jiwa. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.